Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darain amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk mengkaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah ini yang sempat jeda beberapa hari dalam rangka kita merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan kita semuanya kembali dalam keadaan fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 13 hadis, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi' ashar. Hadis yang ke-14. Hurmatu damil muslimi wa asbabu ihdari. Ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga kehormatan atau martabatnya darah sesama muslim ya. Dan ada beberapa sebab yang memang itu boleh untuk mengucurkan darah meskipun itu darahnya seorang muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Kata Kanjeng Nabi, tidak halal untuk mengucurkan darah seorang muslim yang sudah menyatakan bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga telah menyatakan bahwasanya diriku, kata Kanjeng Nabi, adalah utusan Allah. Jadi tidak boleh, haram hukumnya kita mengalirkan darah seorang muslim yang sudah mengucapkan lafal syahadat. Haram hukumnya. Tetapi kata Kanjeng Nabi, ada 3 keadaan, 3 kondisi, 3 hal di mana darah seorang muslim itu boleh untuk dikucurkan. Artinya dalam hal ini boleh untuk dibunuh. Siapa saja mereka? At-thayyibu az-zani. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang ketiga, wat tariku lid-dini al-mufariqu lil jama'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama adalah seseorang yang sudah berkeluarga, ya, baik laki-laki maupun perempuan, yang kemudian mereka melakukan hubungan perzinahan dengan orang lain. Nah, ini orang-orang yang seperti ini dalam hukum fikih kita memang itu dikenakan hukum rojam ya, atau hukum rajam. Mereka boleh untuk dihukum sampai meninggal dunia atau sampai mati. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang secara sengaja itu membunuh sesama muslim. Ini akan terkena hukum kisos. Ya, ketika dia dibunuh maka dia boleh juga dapat dibunuh. Dan yang ketiga adalah at-tariku lid-dini. Ini orang-orang yang menyatakan diri atau keluar dari agamanya.
atau murtad lah, bahasa sekarang adalah murtad, keluar dari agama Islam. Ini boleh untuk dikucurkan darahnya. Tetapi ingat para hadirin sekalian, meskipun hadis ini ya, memberikan celah atau pembenaran bagi kita untuk mengucurkan darah sesama muslim, tetapi yang patut diingat adalah bahwa yang boleh untuk mengeluarkan hukum atau kebijakan atau undang-undang ini adalah seorang imam. Dalam hal ini adalah seorang pemimpin negara, pemerintah. Jadi tidak boleh kita sembarangan untuk misalnya mengucurkan darah sesama muslim. Misalnya kita tahu ada tetangga kita misalnya melakukan hubungan perzinahan dengan orang lain, tidak boleh kita kemudian semudah itu menurunkan tangan untuk membunuh yang bersangkutan, tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh untuk mengeluarkan menjatuhkan hukuman secara peraturan perundang-undangan adalah seorang imam, yaitu seorang pemimpin negara. Tidak boleh hal ini diserahkan secara bebas kepada masyarakatnya. Karena kalau diserahkan secara bebas kepada masyarakat, yang terjadi adalah hukum rimba. Dan siapapun boleh nantinya untuk menghukum yang lain. Ini yang tidak diperkenankan. Dan ini yang kadangkala ini menimpa sebagian kalangan umat Islam yang punya pemikiran yang cenderung agak ekstrim, lalu kemudian dia merasa berhak untuk menjatuhkan hukuman karena merasa itu adalah yang dia ketahui itu merupakan bagian dari hukum Islam. Betul, ini adalah bagian dari hukum kita, bagian dari hukum Islam, tetapi yang perlu dicatat adalah cara menegakkannya itu harus melalui keputusan seorang imam atau seorang pemimpin negara. Ya, kalau di negara kita Indonesia tentu harus melalui proses. Ketika misalnya ada seorang laki-laki perempuan sama-sama sudah berumah tangga, kemudian mereka melakukan perzinahan dengan yang lain, itu harus dengan proses. Laporkan dulu ke kepolisian misalnya, kemudian kepolisian akan menyelidiki, akan disidik, kemudian sampai kejaksaan dan segala macamnya, baru kalau itu memang diperkenankan akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatasnamakan penegakan hukum Islam lalu semudah itu kita kemudian menjatuhkan hukum atau menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Ini tidak boleh. Baik itu dalam hal misalnya kita ada saudara kita yang dibunuh oleh orang lain, juga kita tidak boleh membalas dengan bentuk pembunuhan. Lagi-lagi diproses secara hukum, termasuk orang yang murtad dan segala macam, itu pun tidak boleh kita menjatuhkan hukuman semau dan semena-mena saja. Kenapa? Karena negara kita lagi-lagi bukan negara agama, akan tetapi negara yang diatur oleh suatu sistem dan peraturan perundang-undangan yang semuanya harus diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, baiklah para hadirin sekalian, apa yang kemudian dapat kita ambil hikmah dari hadis ini? Yang pertama, dima'ul muslimina masunatun wa mahfudatun. Bahwasanya darah kita, ya, darah orang Islam atau darahnya muslim, ya, dalam konteks negara Indonesia tentu adalah darah seluruh warga negara, tidak memandang dia muslim atau non-muslim, semuanya harus dilindungi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan hukum, tidak boleh, semuanya harus disetarakan. Yang kedua, az-zina wal qatl wa riddatu min akhtaril kabair. Zina, membunuh dan juga keluar dari agama itu merupakan dosa-dosa yang sangat besar dan itu membahayakan. Ya, jadi kenapa kemudian Islam ini melarang kita untuk berbuat zina misalnya? Salah satunya tentu itu akan bisa merusak keturunan dan juga bisa merusak kebahagiaan kehidupan orang lain. Apalagi orang itu sudah jelas-jelas berumah tangga dan memiliki keluarga sendiri. Ini akan merusak tataran kehidupan bermasyarakat. Karena ketika ada satu keluarga hancur, maka itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Dan yang terakhir adalah al-hithu 'ala iltizami jama'atil muslimin wa 'adami syuhudi anhum. Dan yang terakhir adalah betapa pentingnya kehidupan bermasyarakat secara berjamaah. Jadi kehidupan bersama, kerukunan, kebersamaan itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan kerukunan, dengan kebersamaan itulah kita juga akan mampu menjaga nilai-nilai dan juga menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Bayangkan kalau seandainya kehidupan kita sudah nafsi-nafsi, sudah sangat individualistik, maka kita tidak peduli lagi dengan kehidupan dan nasib tetangga kita, tidak peduli dengan nasib saudara kita, tidak peduli dengan nasib orang lain. Kenapa? Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Dan ini sama sekali tidak diperkenankan dan juga tidak dianjurkan oleh ajaran agama kita. Baiklah, para hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan melalui hadis yang ke-14 ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga iman kita, mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan juga mampu untuk menjaga keluarga kita dan juga kehidupan masyarakat kita, sehingga kita semuanya mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan dan ketentraman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.